Arabia. Ini belum Madinah. Madinah masih panjang. Madinah itu insya Allah akan kita tempuh selama 5 tahun 6 jam. Jadi 6 jam insya Allah kita akan sampai kota Madinah. Ini kota Hijrah. Jadi selamat datang di kota Hijrah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi keselamatan dari Indonesia sampai Hijrah, dan insya Allah semoga selamat juga sampai kota Madinatul Munawwarah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berziarah, berkunjung ke kota Madinah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya, la tushaddur rihal illa ila salatati masajid. Tidaklah kalian melakukan perjalanan ke tempat yang jauh kecuali ke salah satu 3 masjid. Masjid apa saja? Yang pertama Al-Masjidil Haram. Yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kunjungi itu adalah Masjidil Haram yang berada di mana? Yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk datang ke Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram ini mempunyai keistimewaan melebihi daripada masjid yang lainnya. Apa saja keistimewaan, kefadilahan yang dimiliki oleh Masjidil Haram? Yang pertama, hadis Nabi yang sudah biasa disebutkan. Kata Nabi, sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwa. Sholat di Masjidil Haram, sekalipun satu kali sholat itu pahalanya sebesar 100.000. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Jadi luar biasa, sangat besar pahalanya. Itu kalau dihitung ke tahun mungkin 80 tahun ke atas satu kali sholat. Banyak juga hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan daripada Masjidil Haram. Yang kedua kata Nabi, wa masjidi hadza. Masjid yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kunjungi masjidku yang ini kata Nabi, yakni Masjidil Nabawi yang berada di Madinatul Munawwarah. Insya Allah kita akan kunjungi. Semoga sampai dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Masjidil Nabawi juga dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Masjidil Nabawi juga banyak keutamaannya. Termasuk diantaranya kata Nabi, sholatun di Masjidil Hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Sholatun di Masjidil Haram afdalu min alfi sholatin fi ma siwa. Jadi kata Nabi, sholat di masjid yang ini, yakni Masjidil Nabawi, itu pahalanya sama saja sholat di luar Masjidil Nabawi sebanyak 1000 kali. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Nabawi sholat duha, maka sama saja kita sholat duha di Indonesia, di Lampung ya, di Lampung sebanyak 1000 kali, bahkan lebih baik. Jadi pahalanya sangat besar. Yang ketiga masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kunjungi, wa Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Ada yang pernah nyampe? Nanti usahakan kalau ada uang lebih, nabung datang ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga mempunyai banyak keutamaan, termasuk diantaranya Masjidil Aqsa ini dipenuhi dengan keberkahan. Alladzi barakna haulah, dipenuhi dengan keberkahan. Kenapa? Karena di Masjidil Aqsa ini banyak Nabi Rasul diutus oleh Allah di sekitar Masjidil Aqsa, makanya penuh dengan keberkahan. Dan juga kita dianjurkan oleh Rasulullah, dulu Rasulullah selalu menyebut Masjidil Aqsa. Maka suatu saat ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aktina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berilah petunjuk pada kami tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Maka kata Nabi, ustuhu fasallu, datanglah ke Masjidil Aqsa dan sholatlah di dalamnya. Jadi apabila mampu datang ke Masjidil Aqsa, datang, sholatlah di dalam Masjidil Aqsa, karena pahalanya juga sangat besar. Ada yang mengatakan 1000, ada yang menyebutkan juga 500 kali lipat pahalanya beribadah di Masjidil Aqsa.
Apabila tidak bisa datang, ilam tak suruh selu, apabila tidak bisa datang ke Masjid Aqsa karena perang umpamanya di Jeddah, maka kalian Zaitun kata Nabi itu Nabi, maka kirimlah minyak, kata Nabi, kirimlah minyak ke Masjid Aqsa untuk menyalakan lampu-lampu di Masjid Aqsa. Artinya apa? Artinya kata Nabi, kirimlah bantuan ke Masjid Aqsa, juga ke Gaza yang sekarang sangat membutuhkan bantuan kita. Jadi kita tidak bisa datang ke Masjid Aqsa, maka kirimlah bantuan ke Masjid Aqsa. Tidak bisa mengirim bantuan dengan doa. Itu mungkin yang terakhir, mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Masjid Aqsa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan mendampingi para jemaah Al-Zatur mulai dari Madinah sampai Mekah sampai kembali lagi ke Jeddah. Maka dari itu para jemaah mohon izin perkenalkan, nama saya Nur Rofi, boleh panggil Mas Nur atau Mas Rofi boleh. Jadi nanti apabila butuh bantuan baik dari ibadah atau apa saja, belanja atau yang lain, nanti hubungi saya, itu nomor saya ada di grup. Kalau ada nomor yang berbeda dengan yang lain, itu nomor saya. Berartinya itu bendera Palestina. Jadi nanti untuk bantuan silahkan hubungi saya. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja anak atau anggap saudaranya, supaya tidak suka. Dan Bapak Ibu nanti paspor akan diambil ya. Yang sudah dipakai paspor ini kalungnya. Jadi yang satu kalungnya mau kemana saja dibawa.